Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi ini Tuhan kami memohon berkat-Mu bagi kami. Bantulah kami untuk selalu bersyukur dan menghargai setiap anugerah yang Engkau berikan. Berikan kepada kami kebijaksanaan untuk memahami maksud dan tujuan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara menghadapi tantangan dengan keberanian dan kekuatan oleh Roh Kudus. Kiranya kami dapat mencerminkan kasih dan belas kasihan-Mu dalam setiap tindakan dan kata-kata kami pada hari ini. Terlebih khusus Tuhan, dalam mengaplikasikan firman-Mu, biarlah dalam hikmat dan kesanggupan dari Roh Kudus, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Dan dengan demikian kami boleh melakukan itu dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu bernama Marta. Ia hidup bersama suami dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kehidupan Ibu Marta bersama keluarganya begitu harmonis, begitu sangat bahagia. Namun suatu hari ia mengalami kecelakaan dan ia mesti siap menghadapi kenyataan pahit karena kakinya harus diamputasi. Menariknya dan mengherankan bahwa Ibu Marta tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh atas musibah yang menimpanya. Ketika seorang dokter memeriksanya, Ibu Marta selalu tersenyum, sehingga dokter tersebut merasa heran karena biasanya sang dokter selalu melihat raut wajah putus asa pada setiap pasiennya yang mengidap penyakit yang parah, apalagi jika sampai harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya di mana saat menjalani proses amputasi. Kemudian dokter itu bertanya kepada Ibu Marta, "Maafkan saya, Ibu, tapi bolehkah saya tahu mengapa Ibu tersenyum?" Ibu Marta menjawab dengan sederhana, "Saya bersyukur masih tetap hidup. Terlebih lagi, saya sangat bersyukur karena saya yang diamputasi, bukan suami atau kedua anak saya." Tampaknya Ibu Marta menghayati betul bagaimana harus bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Ibu Marta mengingatkan kita bahwa hidup kita
adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin banyak persoalan hidup atau sakit penyakit datang menimpa kita yang membuat kita sulit sekali untuk bersyukur kepada Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memotivasi jemaat di Efesus untuk menjalani kehidupan yang saleh, yaitu dengan belajar untuk hidup dalam roh. Salah satu bentuk nyata kehidupan yang saleh adalah bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, sebagaimana ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar memandang segala sesuatu yang kita hadapi dan alami dalam hidup ini dengan lensa ucapan syukur kepada Allah. Sebab dalam ucapan syukur itu, kita akan menemukan kasih dan kebaikan Allah dalam keadaan tersulit sekalipun, dalam keadaan terpuruk sekalipun, bahkan dalam keadaan terburuk pun. Kita menemukan bahwa kasih dan kebaikan Allah selalu ada bersama kita di tengah-tengah masa sukar, masa sulit yang kita alami, sehingga membuat kita memperbanyak syukur dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memotivasi kita menjadi umat Allah yang selalu bersyukur atas segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga melalui ucapan syukur kita, melalui kesaksian hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain dapat diberkati. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Amin.